Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para hadirin yang menonton video saya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ngurah Bagusera Bima dengan NIM 22055311146. Di sini saya akan mempresentasikan fase dan transformasi fase dalam sistem besi karbon dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokordro Gede Tirta Nindya STMT. Sumber literatur dari presentasi yang saya sampaikan hari ini yaitu dari Science of Engineering Materials, Volume 2 Materials oleh Manas Canda. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem besi karbon telah menerima banyak studi rinci karena sangat penting dalam rekayasa. Banyak sifat besi tuang dan baja karbon biasa, serta struktur mikronya dapat dijelaskan berdasarkan diagram fase sistem ini. Besi karbon atau lebih tepatnya besi-besi karbida. Fase diagram kesetimbangan bukanlah diagram kesetimbangan yang benar karena senyawa antara besi karbida atau Fe3C bukan merupakan fase kesetimbangan. Faktanya ini adalah fase metastabil, tetapi penguraiannya menjadi fase stabil. Besi dan grafit sangat lambat pada suhu ruangan dan bahkan pada 700 derajat Celcius mungkin diperlukan beberapa tahun untuk membentuk grafit. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu 2.2. Diagram kesetimbangan besi-besi karbida. Hubungan fasa yang ada dari sistem besi-besi karbida biasanya dinyatakan dalam persentase kandungan karbon. Dalam hal ini, diagram fase yang ditunjukkan pada gambar 2.1 tidak lengkap karena diplot hanya untuk kandungan karbon atau dalam persen berat kurang dari 6,69% yang sesuai dengan komposisi besi karbida atau Fe3C yang disebut cemented. Pada A1 menunjukkan bahwa garis temperatur kritis yang lebih rendah pada sisi hypoektetoid. Pada A3 menunjukkan bahwa garis suhu kritis atas pada sisi hypoektetoid. A3,1 menunjukkan bahwa menurunkan suhu garis kritis pada sisi hypereutectoid. Pada ACM menunjukkan garis suhu kritis atas pada sisi hypereutectoid yang menunjukkan jumlah maksimum karbon yang dapat larut dalam austenit sebagai fungsi suhu. A1 dan A3,1 merupakan garis suhu eutectoid. Ini adalah praktik umum untuk membagi diagram menjadi dua bagian dasar dari kandungan karbon. Paduan yang mengandung karbon kurang dari 2% dikenal sebagai baja, dan yang mengandung karbon lebih dari 2% adalah dikenal sebagai besi cor. Mengacu pada diagram akan terlihat bahwa kurva ABCD adalah garis liquidus. Di atas garis ini hanya ada fase cair dari besi cair yang mengandung karbon terlarut. Kurva AEFGCH adalah garis solidus, di bawahnya semua komposisi besi dan karbon padat. Daerah antara dua garis ini mewakili dua fase bidang dari padat dan cair. Selanjutnya ada cemented. Cemented atau besi karbida merupakan senyawa intermetalik dengan komposisi Fe3C yang mengandung 6,69% karbon. Tetapi secara signifikan, cemented itu terdiri dari molekul Fe3C. Maka dari itu, berarti bahwa kisi kristal mengandung atom besi dan karbon dalam rasio dari 3:1. Perlit. Perlit adalah campuran eutectoid yang mengandung 0,8% karbon dan terbentuk pada suhu eutectoid 727 derajat Celcius pada suhu yang sangat lambat pendinginan. Ini terdiri dari pelat alternatif cemented dan ferrit dengan ferrit menjadi fase kontinu. Bisa dilihat pada gambar, ferrit terdiri dari lempengan-lempengan cemented atau Fe3C dalam sebuah matriks dari ferrit. Selanjutnya ada ledeburit. Ledeburit adalah campuran eutektik yang mengandung 4,3% karbon dan terbentuk pada 1148 derajat Celcius. Ini adalah campuran austenit dan cemented. Jumlah relatif dapat ditemukan dengan menerapkan aturan tuas pada garis GCH. Garis JKL, IK, dan GK mewakili suhu transisi untuk transformasi dari satu fase padat ke fase padat lainnya dalam kondisi kesetimbangan. Ferrit. Ferrit adalah larutan padat interstisi dari atom-atom karbon pada besi alfa. Larutan maksimal karbon dalam fase ferrit yaitu 0,025% pada temperatur 723 derajat Celcius. Mempunyai struktur sel BBC dan ruang antar atom yang relatif kecil atau
atom karbon ditampung sedikit. Selanjutnya, austenit. Austenit merupakan fase yang penting sebagai dasar pembentuk fase-fase lainnya dalam proses perlakuan panas. Fase ini disebut karbida yang merupakan senyawa interstisi dengan rumus kimia Fe3C. Baiklah, kita masuk ke materi 2.3 yaitu diagram time temperature transformation atau diagram TTT. Diagram TTT atau time temperature dan transformation adalah sebuah gambaran dari suhu atau temperatur terhadap waktu logaritma untuk baja paduan dengan komposisi tertentu. Diagram ini biasanya digunakan untuk menentukan kapan transformasi mulai dan berakhir pada perlakuan panas yang isotermal atau temperatur konstan sebelum menjadi campuran austenit. Bisa dilihat pada grafik sebelah kanan. Area sebelah kiri dari kurva transformasi menunjukkan daerah austenit. Austenit stabil pada suhu di atas temperatur kritis, tapi tidak stabil pada suhu di bawah temperatur kritis. Kurva sebelah kiri menandakan dimulainya transformasi dan kurva sebelah kanan menunjukkan berakhirnya transformasi. Area di antara kedua kurva tersebut menandakan austenit bertransformasi ke jenis struktur kristal yang berbeda, atau austenit ke perlit, austenit ke martensit, austenit bertransformasi ke bainit. Selanjutnya yaitu pembentukan isotermal bainit. Diskusi sejauh ini hanya berkaitan dengan transformasi austenit menjadi perlit pada suhu sekitar 550 derajat Celcius. Sekarang kita perhatikan dua jenis reaksi austenit lainnya, yaitu austenit menjadi bainit dan austenit menjadi martensit. Struktur ini terjadi pada diagram IT di bawah sekitar 550 derajat Celcius, antara sekitar 550 derajat Celcius dan 230 derajat Celcius. Transformasi isotermal dari hasil baja eutektoid dalam pembentukan baru. Struktur ini disebut bainit, dinamai oleh E.C. Bain. Bainit tidak memiliki susunan lamelar bolak-balik dari ferit dan karbida yang ditemukan di perlit, tetapi terdiri dari matriks ferit di mana partikel karbida tertanam. Pembentukan martensit. Transformasi martensit merupakan transformasi tanpa difusi dan tidak melibatkan perubahan komposisi. Karena difusi tidak diperlukan, martensit dapat terbentuk pada suhu rendah. Pada suhu rendah, di bawah garis MS, gaya penggerak atau perbedaan energi bebas, untuk transformasi kubik berpusat muka menjadi besi kubik berpusat badan begitu besar sehingga perubahan terjadi hampir seketika tanpa difusi karbon. Faktor-faktor yang mempengaruhi diagram IT. Posisi kurva pada diagram IT dapat diubah dengan memvariasikan dua faktor, yaitu komposisi kimia dan ukuran butir austenitik. Pengaruh penambahan karbon dan sebagian besar elemen paduan lainnya ke baja umumnya untuk menunda awal transformasi dan meningkatkan waktu untuk penyelesaiannya. Setidaknya pada suhu pada atau di atas daerah NOS, kurva pada diagram IT dengan demikian bergeser ke kanan. Namun, baik besaran maupun sifat pergeseran ini dapat sangat berbeda tergantung pada elemen paduan dan jumlah yang ditambahkan. Peningkatan ukuran butir juga cenderung secara umum untuk memperlambat transformasi menggeser kurva ke kanan. Penggunaan diagram TTT. Jalur 1 menunjukkan ini menggambarkan isotermal atau siklus anil. Bahan dalam hal ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid ke suhu di bagian atas diagram IT dan ditahan untuk periode yang cukup lama agar austenit berubah sepenuhnya menjadi perlit. Jalur 2, tahan isotermal pada 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik. Mengonversi austenit sepenuhnya atau 99% hingga perlit halus yang tidak berubah pada penahanan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan untuk suhu kamar ini juga perlit halus. Jalur 3, sekitar setengah dari austenit akan diubah menjadi bainit pada 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan cepat dari ini ke suhu kamar mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir bainit dan martensit. Jalur 4, dalam hal ini spesimen didinginkan ke suhu M50 karena jalur pendingin tidak melewati kurva PS atau BS. Baja tetap berada dalam fase austenitik sampai garis MS dilewati, di mana martensit mulai terbentuk secara atermal. Jalur 5,
Spesimen dalam hal ini langsung didinginkan ke suhu kamar. Martensit mulai terbentuk pada MS dan hampir selesai pada MF sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya martensit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Di akhir video saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.